Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV, kali ini dengan segmen Indahnya Islam. Nah, kali ini kita akan membacakan buku dari Ustadz Syekh Ali Jaber ya, Syekh Ali Jaber, tentang amalan ringan paling menakjubkan. Jadi 20 kiat menuju kebaikan hidup. Seperti apa isinya? Mari kita saksikan setelah yang satu ini. Ya, di dalam buku ini kita akan langsung masuk ke bab pertama. Bab pertama sebenarnya pendahuluan, kita langsung masuk bab kedua aja, yaitu dua amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Sepertinya nih menarik ya. Saya mengajak semua pembaca yang punya hajat, punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah suami, punya masalah istri, yang ingin punya jodoh, yang ingin mendapatkan rezeki, punya masalah keturunan, saudara punya dosa belum bisa ditinggal, saudara punya masalah belum bisa diselesaikan, saudara punya utang belum dilunasi, saudara punya permasalahan was-was di dalam jiwa atau pikiran. Nah, saudara punya masalah dengan ibadah dan apapun masalahnya, masalah lahir batin, masalah dunia dan akhirat, saudara punya masalah apapun, besar maupun kecil, saya mengajak semua pembaca, yaitu saat saudara mau tidur, dan ini adalah amalan, subhanallah. Orang yang terkena gangguan jin, alhamdulillah sehat. Orang yang terkena sihir, alhamdulillah sembuh. Orang yang sakit pun insya Allah sembuh. Doa atau amalan ini sungguh luar biasa dan saya yakin kita semua hafal. Tapi sekarang saya akan memberikan cara yang berbeda. Saat kita mau tidur, dirikanlah sholat 2 rakaat. Hitunglah sebagai sholat hajat atau salat sunnah apa saja. Kalau sudah selesai, diwujudkan dengan sholat witir. Itu lebih bagus. Atau kalau nanti sholat witirnya di sepertiga malam terakhir juga nggak apa-apa, ditunda saja sholat witirnya. Jadi intinya sebelum tidur kita sholat 2 rakaat dulu, anggap sebagai sholat hajat. Begitu selesai, berbaringlah untuk tidur. Sebelum saudara membaca doa ini, bayangkanlah dalam pikiranmu hajatnya apa. Misalnya hajatnya nih, jadi dalam pikiran itu dipikirkan dulu, dibayangkan apapun hajatnya. Misalnya jodoh, masalah utang, was-was atau penyakit, rumah tangga atau apapun, bayangkanlah. Hadirkanlah dalam pikiranmu masalah dan hajat saya begini. Jadi dalam pikiran itu dihadirkan setelah sholat, mau tidur, saat mau tidur itu hadirkanlah hajatnya di dalam pikiran itu. Begitu saudara sudah merasakan masalah itu, lalu saudara yakini Allah adalah Rabb yang mampu menyelesaikan masalah kita dengan mengabulkan hajat kita. Barulah kita mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali ya. Di buku ini tulisnya 3 kali. Saat membaca saudara benar-benar meyakini bahwa hasbiyallah artinya Allah adalah segala-galanya bagi saudara. Allah bagi kita adalah segala-galanya dan Allah adalah sebaik-baiknya yang mewakili urusan kita. Allah yang akan mengurus urusan kita. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Saudara harus benar-benar yakini, dan ini semua tergantung keyakinan. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin cepat selesai masalah dan hajat kita. Jadi saya tulis saja, ini saya buat rangkuman juga. Jadi sebelum tidur 2 rakaat, kemudian hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Saudara akan melihat bagaimana dahsyatnya Allah memproses pengabulan hajat kita. Malah akan datang cara-cara yang tidak pernah kita terbayangkan oleh kita. Saudara sekalian, kita itu milik Allah. Allah, Rabb yang maha baik, Rabb yang maha rahman dan yang maha rahim, Rabb yang maha kaya dan maha segala-galanya. Dan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kita harus betul-betul yakin kepada Allah. Dengan keyakinan yang kuat, apalagi sambil membawakan zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kita bisa menangis seperti anak kecil. Anak kecil itu kan kalau permintaannya tidak dikabulkan oleh ibunya, dia akan menangis sampai akhirnya dikasih oleh ibunya. Maka jadilah seperti anak kecil saat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi bisa dihayati di Al-Quran surah Ali Imran ayat 173 sampai 174 yang yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkara itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi dari surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Yang kedua, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, di mana Anda saja berada, jangan pernah berhenti beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengajak yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan tertimpa dan disiksa di hari kiamat. Itu dari surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini ya bacaannya, itu bisa dibaca. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Mohon Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu dari surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi tadi yang ditulisannya adalah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang rutin dan rajin membawa istighfar, akan Allah mudahkan segala urusannya. Akan Allah angkat segala kesalahannya dan didatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, bacalah istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bisa kita baca dengan sederhana, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus kita baca sepanjang hari, jangan berhenti. Setiap waktu dan setiap saat, dimanapun dan kapanpun, di masjid atau di jalan, saat naik motor atau naik mobil, atau saat bekerja, di mana saja. Subhanallah pembaca semua, istighfar itu sangat-sangatlah dahsyat. Saya pernah juga membaca salah satu buku tentang dahsyatnya istighfar. Ini bukunya bisa dilihat. Nah, ini bukunya ya. Di buku ini nanti kita akan bacakan juga di buku ini. Di sini ada namanya bab marketing langit di istighfar. Dahsyatnya istighfar ada di sini. Nanti kita akan bacakan juga dari buku ini, tapi nanti episode selanjutnya. Saya lanjutkan lagi ya. Maka dengan memperbanyak istighfar, insya Allah akan menghadirkan hajat atau keinginan kita. Ya, di buku itu juga bilang seperti itu. Rasakanlah sendiri bagaimana mujizat istighfar. Saya tidak pernah memberikan dua amalan ini ke siapapun. Dua amalan ini berarti maksudnya tadi yang sholat 2 rakaat sebelum tidur dan juga istighfar. Ya. Tapi dengan syarat mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah banyak orang yang sudah berhasil, bahkan dengan waktu yang sangat cepat. Tetapi ada juga orang-orang yang saya kasih amalan ini yang berkata, saya sudah mengamalkan tapi kok belum mendapatkan apa-apa. Lalu saya bertanya, sudah berapa kali? Ternyata dia belum rutin mengamalkannya. Dia belum bisa mengamalkan dari pagi sampai malam, sebentar-sebentar istighfar. Setelah itu dia sibuk lagi dengan urusan-urusan yang lain. Padahal apapun kesibukan kita, bawalah terus istighfar. Apalagi jika dimulai istighfar kita dengan Sayyidul Istighfar. Bagaimana Sayyidul Istighfar itu? Ini Sayyidul Istighfar bacaannya ya. Bacaan seperti ini dari Sayyid bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidul Istighfar adalah kamu mengucapkan, bisa dibaca sendiri ini ya, takutnya saya salah membaca, silahkan ini. Artinya adalah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu dan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku.
Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan jika ia membaca ini di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Dari riwayat Al-Bukhari. Saya berharap semua mulai malam ini kita memiliki gerakan yang sama. Sebelum tidur, salat 2 rakaat, lalu berbaring, kemudian kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil dengan keyakinan besok, lusa, atau tidak lama lagi saudara akan mendapatkan kabar gembira selesainya semua masalah atau terkabulnya hajat saudara. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan ragu-ragu untuk mengamalkannya karena kita bersama Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa dan senantiasa bersama orang yang berbuat kebaikan. Nah, wah ini baru bab 1 ya, tapi menurut saya bagus sekali buku ini. Jadi dari buku ini nanti saya akan print, saya taruh di kasur. Jadi yang inti dari bab ini adalah 2 tips amalan untuk mengatasi mewujudkan hajat kita. Jadi sebelum tidur sholat 2 rakaat, kemudian berdoa untuk hajatnya, kemudian setelah itu pas mau tidur boleh sholat witir, boleh nggak sholat witir ya, sholat witirnya nanti pas mau tahajud atau nggak usah sholat witir. Kemudian pada saat mau tidur bayangkan hajatnya inginnya apa, kemudian membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tulisannya seperti ini ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kemudian tidur. Setelah itu yang kedua, amalan kedua di sini adalah istighfar sebanyak mungkin. Istighfar. Nanti di sini ada, nanti saya di buku ini insya Allah saya bacakan lagi ini berapa kali sih istighfar yang disarankan. Di sini ada di buku ini, nanti saya baca. Dan istighfar, jadi istighfar di setiap waktu istighfar terus, dan mudah-mudahan hajat kita semua dipenuhi. Dimudahkan. Oke, demikianlah episode membacakan buku dari Syekh Ali Jaber di bab 1 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat terutama untuk saya dan juga untuk semuanya penonton ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.